memang pembangunan itu adalah pilihan-pilihan. Jadi tidak ada proyek pembangunan yang sepenuhnya bagus, tidak ada yang sepenuhnya jelek. Harus cari kombinasinya. Itu saya pernah mengikuti ceramah Pak Agus Sari mengenai green economy, di mana dikatakan masalahnya dengan perhitungan ekonomi sekarang adalah bahwa nilai daripada natural resource tidak dihitung. Betul. Jadi kalau orang hitung, wah kita ekspor kayu dapat berapa miliar, nggak dihitung berapa kerusakan degradasi hutannya. Karena dulu nggak ada tolok ukur. Sekarang bisa dihitung nggak itu ya? Bisa, sebetulnya metodologinya banyak ya. Satu cara sebetulnya adalah menghitung dampak-dampak lingkungannya dari kerusakan hutan itu. Banjir misalnya, satu contoh, itu gampang sekali menghitungnya kan. Ya nggak ada yang sangat gampang ya, tapi bisa ya, gitu, bisa dihitung. Secara konsep bisa ya. Kerusakan lahan-lahan penangkap air di Bogor itu jelas sekali dampaknya pada banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta itu triliunan tiap tahun kita harus bayar. Saya juga lagi pikir kalau misalnya orang Jakarta itu bisa aja gitu ya memberikan dana untuk konservasi hutan di Bogor, itu udah selesai sebetulnya, hampir selesai lah, paling enggak sebagian dari permasalahannya bisa dicarikan jalan keluarnya. Jadi itu memang banyak cara untuk menghitung nilai hutan pada saat hutan itu kita konservasi daripada dirusak. Bagus, kerusakan hutan di Bogor, di Puncak punya dampak langsung terhadap banjir Jakarta. Tapi kalau kerusakan hutan di Kalimantan, apa urusannya dengan bencana di Pulau Jawa gitu? Ya mungkin nggak di Pulau Jawa, tapi di sekeliling mereka juga ada masyarakat. Banjir di Aceh 2006 itu di Tamiang luar biasa itu dampak lingkungannya, dampak ekonominya juga pada masyarakat Tamiang. Jadi semua itu bisa dihitung. Itu baru dari banjir ya, kan banyak sekali services lain dari hutan, tanaman obat yang hilang dari dalamnya, biodiversity itu kalau kita hitung value added-nya itu luar biasa karena pharmaceutical industry tergantung padanya. Walaupun obat modern, obat konvensional, obat modern dari itu tergantung hutan, dari hutan. Jadi nggak cuman chemical yang ini, tapi biological juga luar biasa sumbangannya pada industri itu gitu ya, sehingga memang kalau itu semua dihitung gitu ya, itu ya sebetulnya harga kayu mestinya nggak bisa mengimbangi kerugian yang terjadi gitu. Apalagi kalau kayu itu kan untuk dia menjadi sustainable harus betul-betul diukur gitu ya. Kayu yang ditebang itu harus sama atau lebih kecil daripada pohon yang ditanam kembali di hutannya gitu ya. Dan itu hampir jarang terjadi tuh keseimbangan yang seperti itu. Saya lihat tapi sekarang kayu tidak dianggap lagi menjadi seprofitable dulu ya, jadi bahwa lebih menguntungkan kelapa sawit, tapi juga lebih menguntungkan memelihara konservasi hutan itu ya. Terus itu barangkali dasar daripada REDD itu, barangkali bisa dijelaskan bagaimana orang bisa dapat untung dengan memelihara hutan gitu. Ya. Jadi sebetulnya gini, tadi itu keuntungan ekonomi dari hutan yang terpelihara itu kan besar sekali. Tapi sekarang ini keuntungan itu tidak secara langsung diterima secara finansial. Dan juga tidak secara langsung diterima oleh mereka-mereka yang seharusnya diuntungkan. Gitu ya. Contohnya adalah tadi, pengelolaan hutan yang baik akan mengurangi banjir. Itu kan benefitnya ekonomi, bukan finansial. Artinya si orang-orang yang tidak lagi kena banjir itu nggak dapat cash, dia nggak dapat uang, dia cuman nantinya dia nggak harus bayar untuk banjir gitu ya. Ekonomi itu kan yang menyangkut orang banyak, finansial itu yang menyangkut satu pengusaha. Pokoknya cashnya gitu. Nah, REDD ini sebetulnya membuat
keuntungan ekonomi itu menjadi keuntungan finansial. Ada cashnya gitu. Jadi masyarakat itu merasa gitu kalau dia memelihara hutannya, dia akan mendapatkan pembayaran gitu. Karena semua semua keuntungan ekonominya itu dihitung, diinternalisasi ke dalam ke dalam nilai hutan yang terpelihara itu tadi. Kalau begitu orang yang merusak hutan demi usaha harusnya setuju aja dong dengan RIDD karena dia juga punya akses kepada pola monetization dari ekonomi ini. Jadi kalau kalau misalnya gitu ya, saya pengusaha hutan, saya pengusaha logging gitu ya, penebang kayu, saya akan beralih dari menebang hutan. Betul, Pak. Menjadi jadi sebetulnya bisa jadi win-win game begitu. Betul. Ya. Kita break dulu sebentar, akan kita lanjutkan dengan Pak Agus Sari dari Satgas REDD+.